ya atau bibir ya itu mengalami kecelakaan, dan kecelakaan ini memang sangat fatal karena Tubagus Yodi itu menghantam batas jalan ya, jadi ada batas jalan di kiri, tapi sayangnya batas jalan tepat di ujung. Jadi karena tepat di ujung mobil seperti terbelah gitu, karena sebenarnya kalau lebih ke kiri lagi itu langsung berhenti kapsik tapi ini agak sedikit ke kanan sehingga seperti terbelah dan mobil itu masih maju, cuman mobil itu kemudian loncat atau terlempar sejauh lebih kurang 30 meter. Dan astagfirullah, saya sampaikan faktanya itu tidak enak didengar ya, almarhumah terlempar keluar gitu. Jadi ketika ditemukan itu posisi jasadnya itu berada di 3 meter di luar mobil ya, pintu mobil itu juga sudah lepas dan kaki itu dikatakan rompal atau habis semuanya. Jadi karena ada mobil itu di belakang dan mungkin memang tidak menggunakan seatbelt ya, karena kalau menggunakan seatbelt seperti suaminya ya yang terjadi itu masih terikat dalam posisi masih terikat di kursi, sopirnya tidak terlalu apa-apa karena sopirnya tapi hanya asisten rumah tangga dan kemudian itu yang terkena di belakang, terkena guncangan dan tapi sekali lagi ini impactnya sangat besar. Karena sangat besar, kemarin banyak statement dari kepolisian yang mengatakan ini di atas 100 km/jam. Nah, kenapa kok bisa di atas 100 km/jam? Saya kemudian menganalisis karena ada bukti-bukti yang cukup menarik sebenarnya. Yang pertama adalah sebelum kejadian, 44 menit sebelum kejadian, itu sekitar jam 11.56, si sopir ini Tubagus Yodi ini ternyata sempat men-share atau sempat buat instastory dari dalam mobil dalam keadaan boleh melaju dan nyupir ya. Dia kemudian sempat membuat instastory perjalanan dan di situ tampak banget kilometernya. Jadi saya bisa mengukur itu karena di situ kilometernya ada 555, di kilometer 555 itu kira-kira jam 11.56 atau 8 ya, mengambil itu, dan kemudian kecelakaannya terjadi pada jam 12.32. Artinya hanya 44 menit setelah dia men-share video itu, kemudian mobil itu kecelakaan ya gitu. Nah, saya pun langsung begitu berapa menit dari ketika dia men-share sampai lokasi ya, itu 44 menit. Berapa jaraknya? 117 kilo ya jaraknya. Dan sekarang bisa dihitung dalam waktu 117 kilo ditempuh hanya dalam waktu 44 menit. Berapa kecepatan? Saya hitung kecepatan rata-ratanya adalah 159 km per jam. Itu rata-rata 159 km per jam itu kalau ditambah akselerasi, ditambah kadang-kadang berhenti, itu bisa kadang-kadang mobil itu mencapai kecepatan 200 cukup tinggi kecepatannya dan cukup di atas batas maksimal 100 km per jam yang ada pada tol. Jadi dengan kondisi menabrak ujung jalan beton, kalau dia misalnya di tengah-tengah jalan beton saja, mungkin dia hanya terserempet dan kemudian hanya berhenti gesrek dan meskipun mungkin hancur, tapi tidak sefatal ini karena dia ada di ujung. Maka dia bisa meloncat dan ujung itu biasanya agak mengalir di bawah ini, sehingga dia bisa meloncat dan mobil itu kemudian sampai terbalik dan menghadap sebelah lagi, arah lagi, dan mohon maaf, terlempar juga ya sebelum mobil itu pada posisi itu. Jadi fatalitas yang terjadi ini memang bisa terjadi karena kelalaian pengemudi. Nah, kenapa saya harus mengungkapkan statement ini? Ya? Saya banyak lihat asumsi atau alasan ya, dari pengemudi, dari katanya dia ngantuk. Mohon maaf, saya juga sopir ya. Saya juga biasa nyopir Jakarta Jogja Surabaya ya. Karena kalau di Jakarta ini kebetulan keluarga Jogja juga saya aslinya Jogja atau daerah Jatim itu ada yang saya makam dan saya di sana ya. Jadi saya sering melalui jalur itu ya. Kalau mengantuk itu posisi mobil itu pasti dalam posisi dari kencang tiba-tiba memelan. Itu kalau ngantuk ya. Jadi dia pelan, dia mungkin dengan kecepatan setinggi itu kalau ngantuk. Kedua, kalau dia misalnya pakai ngantuk ya, dia pasti ada kagetnya, ada ngeremnya. Itu tidak ada pengereman sama sekali. Jadi menurut petugas kepolisian yang sudah kita dengar statementnya, tidak ada bakas rem sama sekali pada kendaraan SUV tersebut. Jadi kemudian bisa ada dua hal. Dia fatigue ya. Fatigue itu artinya kondisi kecapean yang amat sangat. Jadi kecapean yang amat sangat bisa kita tiba-tiba seperti blank spot.
tiba-tiba kita yang namanya microslip ya, jadi sedang apa nah itu namanya fatigue atau microslip, atau nah ini yang saya takutkan, dia lagi bermain handphone juga ya, karena kalau dia sedang memegang handphone bisa jadi dia tidak kuasa memegang kendaraannya dan kemudian mengakibatkan fatal. Jadi rekomendasi saya, saran saya, nanti dengan kondisi yang memungkinkan, ya dengan segala hormat saya, ya memang pengemudi harus diperiksa kalau dia masih memungkinkan, dan kalau perlu apa yang sudah dia hapus di Instastory, ya karena dia sudah menghapus itu video itu sudah dihapus, itu harus bisa diritik kembali oleh diri saya berkali. Karena disitulah saya akan yakin polisi bisa menemukan bukti yang lebih konkret lagi, yang lebih komprehensif lagi dari kasus ini. Itu yang pertama. Ketika ada bukti dihapus, jadi barang bukti dihapus apakah jadi nanti berlapis kan? Betul. Ya kalau berlapis atau tidak itu terserah kepolisian ya. Termasuk polisi yang menentukan, kan kemarin sudah diukur pakai sebuah alat namanya itu bisa merekonstruksi kira-kira dia kecepatannya berapa, makanan atau tidak, dan kemudian menabrak di mana dan kerutannya di mana itu. Tapi soal alat bukti yang kemudian dihapus, kalau itu bisa menjadi alat bukti, nah sekarang tergantung polisi menjadikan itu alat bukti lah. Kalau polisi menjadikan rekaman atau instastory itu alat bukti yang dihapus, ini bisa tambah fatal bagi yang bersangkutan, karena yang bersangkutan berarti menghilangkan barang bukti. Ya, jadi menurut saya yang penting disita dulu handphonenya, dan kemudian di handphone yang bisa disita itu bisa kemudian diangkat lagi buktinya ya, karena sudah terhapus itu sebenarnya gampang, bisa diangkat lagi dan ketemu lagi apa yang terjadi pada rekaman itu, atau siapa tahu ada bukti lain bahwa ketika kejadian ternyata ada rekaman yang lain dan bisa fatal lagi ya. Karena saya sekali lagi dengan segala hormat saya kepada kepolisian ya, sebelum kita hasilnya, saya kok agak tidak setuju dengan alasan ngantuk. Karena kalau ngantuk itu biasanya dia pelan, dan ngantuk itu ada prosesnya, mobil itu pelan. Ya ada orang ngantuk mobil itu tidak ada ya. Tapi kalau mati ya, kalau dia mengalami black spot akibat tiba-tiba microslip itu bisa ya. Microslip itu ada pelan juga bisa. Tapi kalau saya lebih cenderung yang lain lagi, dia lagi terpindahkan konsentrasinya, atau lagi dia concern di dalam menyetir ya, karena ketika dia membuat instastory itu dia agak di posisi sebelah kanan ya, dia di lajur ketiga atau lajur paling kanan, dan ketika kecelakaan itu dia di lajur nomor 1, lajur paling kiri ya. Jadi kemungkinan besar dia mengalami oleng ya, dan kemudian dia nabrak di paling kiri, atau bisa jadi juga siapa tahu memang terjadi technical error, misalnya bannya pecah. Nah kalau bannya pecah memang mungkin, kalau bannya pecah itu berarti mobil itu tidak terkendali. Tapi kalau bannya pecah, biasanya juga ada bekas ban di lokasi ya, itu ada bekas pelek yang kemudian istilahnya geladak ya, pelek itu geladak kena tol ya, dan kemudian ada bekas itu di lokasi dan tampak pengerem. Nah ini enggak ada. Ayahnya berbicara kenapa harus mempercayakan supir jarak jauh itu dengan anak muda, usianya sih itu bagusnya kan 22 tahun. Iya. Pengaruh juga nggak sih? Ya, kalau masih senang-senangnya ngebut gini, memang kalau di waktu itu ada batas usia minimal untuk driver jarak jauh, itu bahkan di atas 50. Tapi di Indonesia memang nggak ada. Dan kalau saya sih sebenarnya tidak mempersoalkan masalah usia ya, karena usia itu relatif ya. Kita di sekolah, saya kebetulan juga pernah belajar yang namanya sekolah safety driver. Saya pemegang lisensi juga untuk safety driver. Jadi artinya kita diajarin bagaimana cara mengebut dengan safety, dengan aman dan nyaman ngebut, tapi pada titik-titik misalnya terjadi kita harus melakukan apa, itu kita bisa ada. Jadi usia menurut saya tidak masalah ya. Anak muda, orang tua saya kira bisa sama saja. Orang tua juga bisa cepat capek ya gitu kalau bilang ini. Tapi anak muda juga bisa emosinya muncul. Kalau di sini menurut saya bukan masalah emosi ya. Ini lebih kepada kelalaian gara-gara konsentrasinya terbelah atau konsentrasinya mungkin terakhir. Tapi ada yang penting juga, mohon maaf harus saya sampaikan juga. Kira-kira kemarin sore itu juga beredar video
ya, yang kebetulan video itu nanti saya tunjukkan. Kebetulan video itu juga menggunakan mobil SUV Mitsubishi Pajero, tapi itu bukan dari mobilnya almarhum hati-hati ya. Jadi ada yang beredar video ngebut orang dengan kecepatan 180 km per jam, tinggi banget ya, sampai dengan 190 kadang-kadang, tapi itu tolnya juga beda. Itu bukan tol Surabaya Jombang ya, tapi itu tol yang lain. Dan video itu video lama, video yang pernah ada di Indonesian Speed ya. Gitu. Jadi itu bukan video dari kasus terjadi, jangan disebarkan, itu hoax ya. Saya pun sudah unggah juga di Twitter saya, ini video yang benar, video yang pernah diunggah oleh Tubagus Yodi, itu yang benar, meskipun sudah dihapus. Tapi ada juga sekarang video yang beredar, video yang kemudian diedarkan oleh orang lain ya, yang itu seolah-olah itu dari mobil yang bersangkutan, tapi itu bukan ya. Kalau yang kecepatan 180, karena video dari Tubagus Yodi itu nggak nampak speedometernya ya, nggak nampak. Jadi yang nampak justru kilometer yang ada pada luar, dan itu nampak benar kilometernya 555, dia 117 kilo sebelum titik crashnya, sebelum kecelakaannya di kilometer 672.